Shalom sidang jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita Jumat Agung di tempat ini, bahkan melalui siaran langsung ini. Saya rindu dan saya mengajak seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari ambil sikap yang terbaik. Boleh berkumpul bersama dengan keluarga dengan pakaian yang rapi dan ambil sikap yang terbaik. Terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukur dan bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari dengan segenap hati kita katakan dari awal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti. Mari kita angkat tangan kita katakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur dan bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Bersyukur, 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 bersyukur dan bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidup. Mari bersyukur, sembah Allah kita katakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur dan bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Sekali lagi katakan. Bersyukur, 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 bersyukur dan bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini, sebab Engkau dahsyat luar biasa. Dan hari ini kami persiapkan hati kami untuk mau kembali bersuka cita, memuji-muji nama Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus berkuasa dalam hati kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah jemaat Tuhan masing-masing. Biarlah mereka berkumpul, menyatukan hati mereka, bersuka cita, memuliakan nama Allah yang dahsyat. Sehingga Tuhan Allah bertata di atas pujian. Sehingga lewat puji-pujian yang kami berikan kepada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami diberkati. Kami siap memuji Tuhan, dan kami semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama kami berkata amin. Shalom sidang jemaat Tuhan. Shalom umat Tuhan yang ada di tempat ini. Ada sukacita, amin. Sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, ada semangat. Saya yakin sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah tetap menonton kita, mengikuti ibadah kita, supaya setiap umat Tuhan boleh diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin? Siap memuji Tuhan dengan sukacita? Mari kita memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan semua, yuk. Yang ada di rumah, yuk tepuk tangannya dong. Shalalala, 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 shalalala. Oh, ya. Lebih semangat dong. Shalalala, 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 shalalala. Oh, ya. Yuk. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Yuk dengan semangat. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Ayo yang di rumah tetap semangat. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Boleh tepuk tangan di atas kepala semua, yuk. Yang ada di rumah tetap semangat dong. Ikuti ibadah ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Shalalalala, shalalala, shalalalala, shalalala. Oh, ya. Sekali lagi dong. Shalalalala, shalalala, shalalala, shalalala. Oh, ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Yuk dengan semangat. Suka-sukamu Tuhan, 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 sekali lagi dengan penuh semangat katakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
Sekarang kita bahasa karo ya. Semua yang ada di rumah bahasa karo yuk. Ate-atendu. Ate-atendu Tuhan. Ate-atendu Tuhan. Yeah. Ate-atendu Tuhan. Ate-atendu Tuhan. Ate-atendu Tuhan. Ate-atendu Tuhan. Sekarang kita mau bahasa Batak Toba ya. Lomo-lomomu Tuhan. Yuk orang Batak Toba. Lomo-lomomu Tuhan. Dengan semangat dong. Maupun yang ada di rumah. Yuk tetap semangat. Lomo-lomomu Tuhan. Lomo-lomomu Tuhan. Lomo-lomomu Tuhan. Lomo-lomomu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan ya. Suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan. 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 Haleluya. Tepuk tangan semua. Yang ada di rumah yuk tepuk tangan semuanya. Saya percaya menjadi kesukaan Tuhan yang kita buat. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Yakinlah ketika kita buat kesukaan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan tetap melindungi kita, memberkati hidup kita. Amin saudara-saudara. Dengan hormat saya persilakan untuk duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita. Mari dengan sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Yang ada di rumah ikuti terus supaya lewat firman Tuhan yang akan disampaikan kita diberkati, kita dilindungi, kita dijauhkan dari segala sakit penyakit yang menakutkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan, sikap hati yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Oh haleluya Roh Kudus. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi. Mari angkat tangan kita sembah Allah. Amin. Selamanya Kau aja kami sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. Mari kita ulangi pujian ini dengan sungguh. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi, kami sembah Tuhan. Sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku selamanya
kami sembah Tuhan. Terima kasih, berkati saudara kami yang belum hadir, yang belum dapat. Tuhan Yesus juga melihat tempat ini. Tuhan Yesus tolong kami. Berkati semua Tuhan. Haleluya. Kami terima, kami serahkan ibadah ini dan kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ya, salam semuanya, jemaat Sungai Skala, dimanapun mereka, di rumah masing-masing. Saya percaya kita semua, apa kabarnya? Luar biasa. Kayak kita percaya Tuhan Yesus melindungi kita, jemaat Sungai Skala, pelayan hamba-hambanya. Amin. Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita mengikuti atau kita beribadah dalam ibadah Paskah, ya, memperingati hari kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu lebih kurang. Oleh karena kematiannya, oleh karena darahnya, kita mendapat pengampunan dosa kita, sehingga kita dosa kita yang merah seperti kirmiji pun diputihkan seperti salju. Amin. Kita bersyukur mempunyai juru selamat manusia, juru selamat kita yang mengampuni dosa kita, yang memberikan hidup yang kekal bagi kita. Itulah namanya Yesus Kristus, juru selamat dunia, juru selamat manusia. Amin. Juru selamat kita, jemaat Kepkim Sungai Skala. Amin. Ya, saudara, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Haleluya, Yesaya 27 ayat 45 sampai dengan Haleluya 56. Yuk kita dengar. Matius 27 mulai dari ayat yang 45 dengan judul perikop Yesus mati. Ayat yang ke-45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia setelah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah kejadian 2000 tahun yang lalu, saudaraku, disaksikan banyak orang. Ya, tertulis, bahkan saya percaya penduduk Yerusalem bisa mungkin 1/5 atau seberapa banyak, ya, bahwa Yesus, ya, dihukum mati, disalibkan. Ya, saya kira tidak ada manusia yang namanya nabi pun mati seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi itulah supaya orang percaya, saudaraku, Yesus Tuhan yang menjelma menjadi manusia, rela dia supaya kita yang berdosa, ya, dia menjadi berdosa sehingga dia, ya, rela mati di kayu salib, darahnya tercurah di Bukit Golgota
untuk menebus dosa-dosa kita, khususnya jemaat Sungai Skala, pelayan Sungai Skala, baik juga di cabang-cabang. Amin. Karena semua manusia telah berbuat dosa, ya, kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itulah Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita, ya, dibenarkan oleh Allah, saudaraku. Ya, jadi saudara, ya, kalau kita baca, kita dengar tadi, ya, jam 12 sampai jam berapa gelap? Jam 3. Saudara baca, kalau nanti saya jelaskan terlalu panjang, tapi saudara, apakah ada kematian nabi, orang yang seperti Tuhan Yesus ini? Tidak ada. Ya, ada orang mati, ya saudaraku, karena nggak bisa bela diri, karena memang tidak bisa hidup. Tapi Yesus sebetulnya tidak. Ya, Tuhan itu tidak sebetulnya bisa ditangkap Yesus sebelum waktunya. Tapi tiba waktunya dia menyerahkan dirinya. Ya, dan dia menyerahkan nyawanya, dikatakanlah saudara. Dan kalau dilanjutkan, hari ketiga dia bangkit, dan 40 hari lagi dia menampakkan diri kepada banyak orang, kepada muridnya. Setelah itu dia terangkat naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi kita. Kalau sudah selesai, dia datang kembali untuk menjemput kita. Amin. Iya, jadi saudaraku, makanya Yesus dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, waktu saudaraku kematiannya di sini, kubur dan ada bangkit dan segala macamnya di situ, saudaraku. Itu luar biasa. Terjadi gempa bumi lagi. Saudara dan saya, supaya percaya, kita jemaat Sungai Skala sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan, juru selamat manusia, yang mengampuni dosa manusia, yang menyembuhkan segala sakit penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Itulah saya percaya, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Kalau dia tidak bangkit, dia tidak bisa mukjizat, tidak bisa menyembuhkan penyakit, saya pun bisa tidak percaya, saudara. Tapi luar biasa firman-Nya, baik firman tentang saudaraku, ya, hukum nikahnya, ya, hukum pergaulan sesama manusia, ya, hukum segala macam hukum dalam hidup kita manusia ini, semuanya benar. Amin. Semuanya adil. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, ya, kecuali kematian. Itulah salah satu yang jelas keselamatan manusia dalam rumah tangga. Amin. Ada banyak rumah tangga aja tidak selamat. Tapi Tuhan Yesus juru selamat. Selamat rumah tangga, selamat dalam perjalanan hidup. Kalau menuruti firman, selamat jiwa kita mati masuk surga. Saudara percaya? Amin. Haleluya. Nah, saudara, kalau hari Paskah sebelumnya dulu kita harus potong domba. Sedikit kita mundur. Saudaraku, di perjanjian lama kitab Musa, sebagaimana, ya, dalam Paskah, saudaraku, dalam kitab Keluaran 12, kitab Keluaran 12, sebenarnya kita sudah gampang dan enak. Yang saudaraku, pada saat ini pula berketepatan, pemerintah pun, ya, untuk kita berdiam diri di rumah kita masing-masing kalau tidak ada penting. Nah, saudaraku, kita baca dulu, ya,
Dalam kitab Keluaran 12 ayat yang ke 48. Keluaran 12 ayat yang ke-48, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila seseorang asing telah menatap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Ya, ini saudaraku tentang bersunat. Ya, kita di perjanjian baru itu tidak menjadi persoalan. Yang penting sunat hati kita. Amin. Nah, saudara, ya ini kita tentang darah dulu. Ya. Dalam kitab Haleluya Keluaran 12 ayat 22 mulai. Keluaran 12 ayat yang ke-22, Atau demikian firman Tuhan. ya, kita dengarkan. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ya, terus 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Nah, saudaraku, saya kira kita ini boleh juga lah, ya, tulah penyakit sampar, ya, menyeluruh dunia, dan pemerintahan pun, pemerintah mengingatkan kepada kita supaya kita berdiam di rumah. Nah, kalaupun memang harus kerja, ya, atau bagaimana yang ditentukan, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau di sini kan harus dibubuhi darah, ya, di pintunya supaya dilewatkan Tuhan. Penyakit menular. Apa tadi dikatakan di sini? Ya, tulah. Nah, tulah ini tidak hanya sekedar Wuhan, ya, Tiongkok, tapi menyebar sudah, saudaraku. Ya, saya percaya ada rencana Tuhan, ya, terhadap dunia ini supaya kita baik-baik semuanya, khususnya jemaat semua yang sekala baik-baik semuanya. Ya, kalau saudaraku, Tuhan Yesus tadi sudah mati di kayu salib, ya, darahnya tercurah, darahnya itulah yang menebus dosa kita. Jadi kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, tidak perlu lagi membubuhi darah di depan pintu kita. Tapi kita perlu seisi rumah kita beribadah kepada Tuhan. Kita lihat dulu dalam kitab Haleluya, seisi rumahku. Ya, kitab Josua 24 ayat 15. Josua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, saya percaya jemaat Sungai Skala, kita tidak mau beribadah kepada Allah-Allah kecil. Amin. Kita beribadah kepada Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus namanya. Amin. Juru selamat. Loh, kalau enggak juru selamat, cari siapa yang bisa menyelamatkan. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat ke-18 kalau tidak salah, kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. Tentunya
Kalau Dia yang punya kuasa, tentunya kita beribadahlah, menyembah, memuji kepada yang berkuasa atas jiwa kita, atas kehidupan kita, atas dunia ini, saudaraku. Saya yakin jemaat Sungai Skala semua beribadah tetap kepada Tuhan. Sekalipun kita belum diperkenankan ibadah di gereja, saudara, karena supaya menghindari yaitu penyebaran virus penyakit COVID-19 atau corona itu. Melalui itu pula lah, mari jemaat Sungai Skala, hamba-hamba Tuhan, jemaat Gapkin seluruh Langkat Indonesia, umat-umat Tuhan, beribadahlah kita kepada Tuhan. Beribadahlah ke seisi rumah kita kepada Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan memberkati. Baca Keluaran 23 ayat 25. Haleluya. Ini ayat yang selalu saya sampaikan karena saya percaya semua jemaat Sungai Skala, semua kita mau dijauhkan dari sakit penyakit. Amin. Kita dengarkan. Keluaran 23 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah. Nah, Tuhan berjanji, ya, tetapi kamu harus beribadah. Walaupun di gereja tidak dibenarkan masih yang sekarang ini, tapi kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan tidak melihat kita pintarnya khotbah, tidak pintarnya kita memuji menyembah Tuhan, tetapi Tuhan melihat hati kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Dengan menyembah memuji Tuhan sebisa kita. Ya, mungkin ada banyak jemaat yang tidak terlalu pintar, pandai. Yang penting baik-baik antara kita sesama manusia. Selalu berbuat baik kita sesama manusia. Kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Janji Tuhan, Dia memberkati roti kita. Ya, apa dikatakan? Roti makananmu dan air minumanmu. Iya, ya. Tuhan, ulang kuat-kuat. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. rotimu, makananmu, air minuman berbicara. Usaha, pekerjaan, pelayanan kita diberkati Tuhan semuanya. Dan kedua, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. wow. Ada yang kita takutkan penyakit? Tidak ada. Percayalah bahwa kalau Tuhan yang menjauhkan penyakit, pasti penyakit jauh daripada kita. Dan yang ke ayat, nah, kita dengar. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Oh, tidak ada keguguran. Janji Tuhan tidak mati muda. Panjang umur semua jemaat Sungai Skala. Lanjut. Aku akan menggenapkan tahun umur. Iya, itulah panjang umur. Tidak ada yang mandul. Ya, terbukti Sarah 90 tahun pun umurnya. Karena ada janji Tuhan bahwa yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan, 90 tahun pun masih bisa melahirkan dibuat Tuhan. Amin. Iya. Ayub sekalipun dia sakit, tapi karena janji Tuhan menjauhkan penyakit, Ayub yang sakit berat pun sembuh dan panjang umurnya. Amin. Nah, apa yang kita takutkan, saudara? Istilah kalak karo, buah page, mrih mano, tuah baya,
sawir metua juah kita karina. Amin. Haleluya, Pak. Mika tarigan. Oh, haleluya. Tidak ada yang sanggup membuat kita seperti itu. Tapi Tuhan yang kita percayai. Kita yang jemaat Gapim Sungai Skala, saya percaya kita semua yang sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi pelayan hamba-hambanya. Hanya perlu kita kesungguh-sungguhan kita. Amin. Ditambahkan ayat dalam kitab Ulangan 10 ayat 12 dan 13 dan 14. Ulangan 10 ayat 12 sampai yang ke-14 dengan judul perikop orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ya. Mulai ayat yang ke-12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isi. Wow, haleluya. Oh, Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tepuk tangan dulu buat Tuhan di rumah kita masing-masing. Saudara, saya senang sekali mengenal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia itu. Sebelumnya dulu saya hidup dalam kegelapan. Ya, saya panggil Tuhan tapi saya tidak tahu bagaimana itu Tuhan. Tapi saudara, ya saudaraku mengenal Tuhan melalui kitab. Haleluya, Injil. Saudaraku, ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kitab Amos 4 ayat 6. Ya, karena menolak. Yang kedua. Yang ketiga karena melupakan. Tapi mari jemaat Sungai Skala, semuanya kan sudah mengenal Tuhan. Amin. Jangan ada menolak firman Tuhan. Jangan ada yang melupakan firman Tuhan. Supaya kita diberkati Tuhan. Seperti kitab Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saya percaya jemaat Sungai Skala, pelayan hamba Tuhan Gapim Sungai Skala, semuanya baik keadaan kita. Kalau Tuhan yang membuat baik, tidak ada yang tidak bisa bikin baik. Yang jahat bagaimanapun, Tuhan sudah rela tadi mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sekalipun merah seperti kermiji, putih seperti salju, alangkah baiknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya mari beribadah selalu dengan segenap hati, segenap jiwa. Hidup menuruti perintah Tuhan. Amin. Yang ketiga, baik-baik kita. Ya, ataupun firman berkata, hukum yang terutama kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Ya, dikatakan, diingatkan juga, ya, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Saya percaya kalau kita seisi rumah kita selalu beribadah kepada Tuhan, dengan juga selalu berbuat baik, tidak jemu-jemu berbuat baik. Ya, bahkan orang yang berbuat jahat pun kita balas dengan kebaikan. Percayalah, penyakit menular yang manapun tidak menimpa kita. Amin. Haleluya.
Wah, saudaraku, jemaat Gapin Sungai Skala harus semangat selalu. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan juga bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Ya, dalam kitab Mazmur kita harus bersukacita dan bergembira, bertepuk-tepuk tangan, elu-elukanlah Tuhan. Amin. Yang penting kita baik, jangan jahat. Ya, kita bersukacita tapi kita jahat, saudaraku, Tuhan tidak memberkati. Jadi, Bapak Ibu saudaraku, mari ya melalui ibadah Paskah ini mengingatkan kepada kita Tuhan Yesus sudah baik, atau kita tambah sedikit dalam kitab Haleluya Yesaya. Yesaya 53 ayat ke-3 mulai. Ya, mari saudaraku, 750 tahun lebih kurang atau 800 ya sebelum Tuhan Yesus lahir sudah dinubuatkan di kitab Nabi Yesaya. Ya, kita dengar ayat 3 sampai 5. Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai yang kelima, demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita yang sakit menjadi sembuh. Amin. Iya, saya dulu sakit-sakitan saudara, pergi dokter ke dukun, ya nggak sembuh. Tapi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya yang sakit 27 tahun yang lalu sehat sampai sekarang ini. Itulah maka Yesus dikatakan menyembuhkan sakit penyakit. Mau orang lumpuh, orang buta, orang tuli, segala penyakit, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan Tuhan Yesus. Bahkan orang mati Lazarus yang sudah 4 hari, yang sudah bau, yang sudah dikubur, tapi waktu itu ya surga dibuka, Lazarus bangkit, Lazarus hidup kembali. Itu sebabnya Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ya, secara dunia pun bisa hidup, mati nanti kedatangan kedua kali kita ya dibangkitkan, kita dibawa ke sorga. Amin. Lantainya emas, jalan-jalannya emas tulen, dindingnya yaspis. Di sana dikatakan kita hanya memuji Tuhan. Apa pujiannya? Haleluya. Sonang salelengna. Amin. Jemaat Sungai Skala dimanapun berada. Oh, luar biasa saudaraku. Ya, tidak ada saya kira yang bisa bernubuatan ratusan tahun saudaraku. Tapi ini ya Tuhan pakai Nabi Yesaya untuk menubuatkan ya kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib. Ya, saya ulang baca biar jelas saudaraku. Ia dihina dan dihindari orang. Ya, kalau kita pernah nonton film Tuhan Yesus bagaimana? Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun tidak masuk hitungan, gak dihitung. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya.
padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Mari saudaraku, saat ini ada tulah. Ya, tulah itu sudah dipikul Tuhan Yesus kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, bacakan 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus di kayu salib. Ya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Iya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oh, tepuk tangan buat Tuhan di rumah masing-masing. Ya, saudara percayalah, imanmu menyembuhkan, imanmu menyelamatkan. Amin. Kita harus beriman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Kita harus percaya Yesus dapat menyembuhkan. Kita percaya Yesus dapat menyelamatkan kita. Ya, iman harus disertai perbuatan. Melalui perbuatan kita beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Melalui tingkah laku perbuatan kita menjauhi yang jahat, selalu berbuat baik. Saya percaya orang yang berbuat baik pasti juga mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, saya kira itulah firman Tuhan bagi kita. Mari melalui memperingati hari kematian Tuhan Yesus, hari Paskah ini, ya, dengan adanya virus corona, kita dirumahkan. Mari kita di rumah kita masing-masing, ya, bertekun selalu dalam doa, bersukacitalah. Oh, tambah saya satu ayat lagi biar lebih mantap. Roma 12 ayat 12. Ya, ini saudaraku, supaya virus-virus lewat tidak masuk ke rumah kita, tidak kena kepada kita. Haleluya. Penyakit apapun. Roma 12 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Iya, pertama kita harus bersukacita di dalam pengharapan. Pengharapan kita dijauhkan penyakit. Amin. Kan Tuhan menjauhkan penyakit, janji Tuhan tadi. Ya, kita bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan nanti waduh sedih, takut, khawatir, cemas. Firman Allah berkata, apa yang kamu takutkan itu yang datang. Ya, kita nggak perlu takut apapun penyakit. Kita perlu takut sama Tuhan. Karena berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati, ya, ataupun dikatakan Mazmur 128 itu kan, engkau akan, ya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan. Apabila engkau makan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu, istrimu seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikianlah laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, damai sejahtera atas Israel. Engkau akan melihat anak-anakmu dari anak-anakmu. Ayo, Roma tadi, ini yang menjadi supaya jangan malas. Roma 12 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Iya, walaupun dalam kesesakan kita harus sabar. Bertekun dalam doa. Amin. Melalui bertekun dalam doa, saya percaya bisa terjadi mujizat. Saya kurang percaya kalau nggak berdoa ada mujizat.
Amin. Nah, saudaraku, jadi kalau dengan bersukacita, yang penting kita di dalam Tuhan. Kita tidak berbuat dosa, tidak berbuat jahat. Bersukacitalah. Kalau Daud sampai menari, melompat, bertepuk tangan, lulukanlah Tuhan Yesus katanya. Tuhan katanya, saudaraku, supaya kita ya sehat, kita ya saudaraku diberkati Tuhan. Saya yakin memang Tuhan senang kalau kita bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Seperti orang tua, nggak mungkin senang kalau melihat anaknya nangis, sedih. Tuhan juga nggak suka kita susah, sedih. Padahal Tuhan sudah berjanji memberkati kita, menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menjalankan perjamuan kudus sambil menyanyi, sambil kita menjalankan, kita nyanyi tak terukur kasih-Mu. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati. Bentar bacakan. Kau curahkan terus dosaku. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan senang jiwa ragaku. Kita dengar firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Di sini perjamuan malam dikatakan, dan Matius 26 ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam kitab Yohanes 6, haleluya, ayat 58, haleluya, berkata begini, haleluya, 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita akan berdoa buat perjamuan kudus ini. Biarlah perjamuan kudus ini ya diberkati Tuhan. Roti ini Yesus berkata itu tubuhnya, dan cawan ini adalah darahnya. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah Paskah ini ya Tuhan. Dan kami sudah menyembah muji Tuhan dan mendengar firman-Mu. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, buat perjamuan kudus ini. Engkau memberkati perjamuan kudus ini ya Tuhan. Oh, roti ini adalah tubuh-Mu Tuhan, dan cawan ini juga adalah darah-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang mengatakan apa yang kami melakukan ini mengingat akan kematian-Mu di kayu salib ya Tuhan Yesus, yang sudah untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat saudara, ya, tubuh daging Tuhan Yesus tinggi-tinggi, Yesus ditinggikan. Kita berdoa sebelum melaksanakan perjamuan kudus ini. Saya pribadi sebagai gembala dan ibu gembala, anak menantu cucu kami, kalau ada di mana yang kekurangan, kesalahan kami yang kurang mengenakkan ataupun tidak berkenan di hadapan saudara, jemaat Sungai Skala pelayan semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari semua kita saling mengasihi dan mengampuni karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, kita doa. Oh rabalabasika tatatarabasika rabasi, haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan ibadah Paskah ini ya Tuhan. Dan saat ini kami ya Tuhan menjalankan perjamuan kudus ini. Ampuni kami semua ya Tuhan, hamba-hambamu yang ada di Sungai Skala, jemaat Sungai Skala, maupun yang ada di cabang-cabang Kepin Sungai Skala maupun Kepin seluruh Indonesia. Hambamu, umatmu semua, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu, dagingmu. Dalam nama Yesus kami makan tubuh Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita angkat lagi cawan ini yang sudah kita lakukan, ya, dalam firman kan begitu. Dia pun mengambil roti dan cawan, inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi bukan sekedar lambang. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur berulang-ulang kali. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, tolong kami, layakkan kami Tuhan untuk juga meminum daripada darah-Mu ya Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Biarlah kami benar-benar Tuhan melakukan ini dengan segenap hati kami, dengan kesungguh-sungguhan Tuhan, sehingga Engkau memberkati kami ya Tuhan, melalui kami makan daripada tubuh-Mu, daging-Mu, dan minum darah-Mu. Kami yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang sakit pun disembuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami minum darah Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, sidang jemaat Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata di dalam sorga, kerinduan kami Tuhan, Tuhan terus bekerja berkarya. Amin. Buat kami semua hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu. Lewat hari ini Tuhan kami telah menerima darah dan tubuh Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan berkuasa, berotoritas. Amin. Dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, pikiran kami. Roh Kudus Tuhan Kau lahir memberikan berkuasa damai bagi kami sejahtera Tuhan. bagi kami. Oh di mana saat Kekuatan pagi Tuhan. hari ini Tuhan kami Perlindungan mau memberikan dari Tuhan. persembahan kami Amin. yang terbaik kepada Tuhan, yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan menuntun kami semua hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, Gapkim Skala, sehingga kami Tuhan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Pagi-hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Ya bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari sama-sama kita berdoa untuk ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berkuasa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Bapa. Dalam keadaan apapun Tuhan, kondisi seperti apapun Tuhan, kami tetap beribadah bersama dengan Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama menyembah, meninggikan, dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus bersama seluruh jemaat Tuhan GEP Kim Seskala dimanapun berada Tuhan. Kami sangat diberkati Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, khususnya Bapa lewat firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan pada hari ini Bapa. Biarlah itu Tuhan termatrai pada setiap hati kami yang mendengar Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bahwa kami orang-orang yang percaya Tuhan, kami tidak takut Tuhan, kami tidak khawatir Tuhan, tetapi biarlah kami tetap bersandar dan tetap berdoa kepada Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini Tuhan. Mereka yang sedang sakit Tuhan, mereka yang sedang lemah Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau penolong, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memulihkan Tuhan. Begitu juga Tuhan buat setiap jemaat-Mu, suami istri Tuhan Yesus, pekerjaan, ladang, sawah mereka, usaha mereka, dimanapun berada Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan sumber berkat atas setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa, negara kami Tuhan, buat seluruh Bapak pemerintahan, khususnya Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para DPR, Menteri, bahkan kepala daerah sampai kelurahan sekalipun Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan kebijaksanaan-Mu, roh takut akan Tuhan. Bila Bapak buat para pemimpin kami ini Bapak diberikan kebijaksanaan Tuhan Yesus dalam memimpin bangsa ini Bapak. Terutama Bapak roh yang takut akan Tuhan. Ada para pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk ibadah ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berdoa seperti Tuhan Yesus yang ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu, saudaraku jemaat Sungai Sekala, dimanapun berada di rumahnya masing-masing, marilah kita terima berkat, yaitu damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus beserta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari mulai sekarang ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita katakan, Bapa, terima kasih. Bapa,
mengasihi Engkau dengan